Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma'ala. Amma ba'd. Terakhir pembahasan babul wudu, hadis ke 40 ya. Saya ingin 41. Ayo, bismillah. Allahumma shalli dalam memakai sandal. Wa tarajul sisir. Dalam bersisir. Dan dalam bersisirnya wa fi sya'nihi dan dalam urusannya kuliah semuanya. Mutafaqun alaih. Baik. Bismillah, maka di hadis yang ke-41 ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala beliau memasukkan pembahasan hadis ini ke dalam wudu. Maka beliau mengatakan qala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan kana Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ini fi'il, hu kembali ke Nabi, maf'ul bihnya, atayammunu jadi fa'ilnya. Ya, maknanya yu'jibu berarti maknanya ya surun Nabi, membuat gembira Nabi atau menyenangkan Nabi. Ya. Jadi hu Nabi itu menjadi maf'ul bihnya, tayamun jadi fa'ilnya. Maknanya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat Nabi senang atau membuat Nabi ridho. Apa yang membuat Nabi ridho atau apa yang membuat Nabi senang? Atayamunu. Tayamun maknanya al-ibtida' bil yumna, memulai sesuatu dengan bagian kanan. Dalam masalah apa? Yang pertama fitana'ulihi, dalam memakai sandal. Tana'ul berasal dari kata na'al sandal. Wa tarajjulihi, dan tarajjul ya, berasal dari kata tarjil maknanya tasrih, yang bersisir. Wa tuhurihi, dan bersuci. Tuhur di sini maknanya fi'il, ya, perbuatan, bukan bendanya. Kalau tohur maka ini alatnya, kalau tuhur fi'ilnya. Wa tuhurihi, dan bersuci beliau, wa fi sya'nihi, dan dalam urusan beliau, kullihi, seluruhnya. Ya, hi kembali ke sya'nihi, ya, seluruh urusan beliau. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi, maka hadis ini disebutkan oleh Imam atau Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bab wudu, memberikan isyarat faedah. Bahwasanya apa faedahnya? Bahwasanya disunahkan ketika berwudu memulai dengan bagian kanan. Disunahkan ketika berwudu memulai dengan bagian kanan. Pada anggota tubuh yang bisa dimulai dengan anggota bagian kanan. Dalam artian yang memiliki pasangan. Ya, memiliki pasangan. Maka seperti apa contohnya? Contohnya seperti tangan. Maka tangan ini memiliki pasangan, ya, dan memungkinkan untuk memulai dengan bagian kanan. Maka disunahkan untuk memulai dengan bagian kanan, bagian kanan tangannya. Kemudian kaki juga sama. Ya. Tapi kalau bagian tubuh yang tidak memiliki pasangan seperti wajah ataupun kepala, maka ya maksudnya bukan sekali, ya terserah memulai dari yang mana. Ya, terserah memulai dari yang mana. Kemudian diantara faedah hadis ini juga yang mungkin di luar dari wudu, ya, di luar dari wudu adalah disunahkan memulai dengan yang kanan pada hal-hal yang bersifat baik. Pada hal-hal yang bersifat baik. Apa yang termasuk bersifat baik? Termasuk yang bersifat baik adalah memakai sandal, bersisir, ya, dalam artian berhias, ya. Maka ini disunahkan memulai dari bagian yang kanan. Dan mafhum mukhalafahnya atau logika terbaliknya, kalau untuk hal yang bersifat baik dimulai dari yang kanan, maka hal yang bersifat buruk dalam tanda kutip dimulai dari hal yang bagian yang kiri. Maka misalkan contohnya apa? Misalkan seseorang
masuk ke kamar mandi, atau seorang istinja, maka dengan bagian yang kiri, ya, bagian yang kiri. Ya, didapat dari mana? Ya didapat dari mafhum atau pemahaman atau logika terbalik dari kaidah bahwasanya untuk hal yang baik dimulai dari yang kanan. Ya. Kemudian berikutnya hadis ke-42. Apabila tawaddatum kalian berwudu, fabda'u maka mulailah kalian bimayanikum yang ada di tangan dengan kanan kalian. Akhrajahu arba'ah mengeluarkan yang 4 wa sahahu dan misalnya Ibnu Khuzaimah. Baik. Hadis yang berikutnya, ini yang semisal dengan hadis sebelumnya tentang masalah memulai dengan bagian kanan. Di mana hadis yang ke-42 beliau mengatakan qala wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'tum, jika kalian berwudu, fabda'u maka mulailah bima yaminikum, dengan bagian kanan kalian. Akhrajahul arba'ah, hadis diriwayatkan oleh yang 4, berarti Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini di tempat ini, ya. Karena mungkin saja dengan membaca hadis ini secara sekilas seolah-olah perintah untuk membasuh dari bagian yang kanan ini sifatnya wajib. Kan di sini perintah. Fabda'u bima yaminikum. Fabda'u itu perintah, mulailah. Nah, perintah hukum asalnya kaidah umum usul fikih bahwasanya perintah itu memberikan dampak wajib. Ya, perintahnya syariat itu kalau tidak ada faktor lain yang menurunkan dari perintah itu dari wajib menuju sunnah, maka hukum asalnya wajib. Kalau itu sifatnya perintah dalam masalah ibadah. Maka di sini bisa jadi sebagian orang akan membaca hadis ini kemudian beristimbat bahwasanya memulai dari bagian kanan itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini menyebutkan hadis ini. Ya, akan tetapi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya memulai dengan bagian yang kanan itu hukumnya sunnah. Nah, terus bagaimana memahami hadis ini? Ya, maka hadis ini diturunkan derajatnya kepada sunnah karena ada hadis lainnya. Hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni bahwasanya Nabi mengatakan la ubali bi yamini bada'tu am bi shimali. Aku tidak peduli apakah aku memulai dari bagian kanan atau bagian kiri. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Ya. Dalam artian, ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sifatnya bebas. Dalam artian, ya entah itu mau kanan dulu atau kiri dulu, maka Nabi mengatakan la ubali. Aku tidak memperhatikan. Nah, itu menunjukkan kalau misalkan Nabi tidak terlalu memperhatikan, berarti bukan wajib. Karena kalau wajib pasti Nabi memperhatikan. Maka hadis ini diturunkan derajat perintahnya ke arah sunnah, bukan wajib, dengan hadis lain. Ya, hadisnya Imam Ad-Darqutni. Baik. Kemudian berikutnya. Iya, nasiyah itu iki lho. Iya apa ubun-ubun lagi. Ubun-ubun itu sing gini kan? Tengah ya, ini enggak apa? Ini bukan ubun apa ya? Apa nih gini itu? Iya. Apa ya? Bukan ubun-ubun, apa sih istilahnya itu? Ya, apa namanya? Kepala bagian depan gitu aja. Ya. Wa'alal imamati, dan di atas imamah, wal khuffaini, dan dua khuf. Iya, dua khuf.
Baik. Hadis yang berikutnya, hadis ke-43. Qala wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, beliau pernah berwudu. Famasaha, kemudian beliau mengusap binasiyatihi, dengan kepala bagian depannya beliau. Nah, nasiyah itu ini. Ya. Dalam surat Al-Alaq itu ya, Bu. Nasihatin kadibatin khati'ah itu sebelumnya itu. Ya, Bu, awalnya. Nasihatin kadibatin khati'ah kalian dengan dia. Nasiyah. Lali sih. Ya, pokoknya nasiyah itu bagian depan ini. Wa ala imamatihi, dan atas imamahnya. Wal khufaini, dan mengusap di atas dua khuf. Dan mengusap di atas dua khuf. Maka hadis ini memberikan faedah, beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menjadi dalil bahwasanya yang wajib untuk diusap pada bagian kepala adalah sebagiannya saja, meskipun hanya sedikit. Dan itu pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Dan hadis ini menjadi dalilnya, salah satu dalilnya. Kalau Imam Syafi'i berdalil dengan ayat. Ya. Ulama Syafi'iyah menambahkan dalil hadis ini. Di antaranya Al-Imam Al-Baghawi. Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, beliau menyampaikan hadis ini menjadi dalil. Ya. Nah, dari sisi mana menjadi dalil? Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melepas imamahnya, dan beliau ketika mengusap sebagian kepala, binasiyah. Dengan nasiyah berarti bagian depan saja. Wa ala imamah, kemudian sama imamahnya. Jadi agak kopiahnya. Ya. Nah, apa jenenge kopiah apa imamahnya agak didongakkan sedikit, ya didongakkan sedikit, kemudian diusap mendukur. Jadi kena, ya diusap ngarep ya, kena rambut titik, ambek kena imamahnya titik. Nah, seret gitu. Ya, maka itu menunjukkan apa? Nabi tidak mengusap seluruhnya. Kalau misalkan wajib, tentu saja Nabi akan melepas imamahnya dan mengusap. Ya. Itu pelajaran pertama dari hadis ini. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, ketika berwudu diperbolehkan untuk mengusap imamah atau yang semisalnya seperti songkok atau apa. Tapi dengan syarat harus ada bagian kepala yang tetap diusap. Nggak boleh cuma apa? Imamahnya saja. Misalkan kopian, kemudian pas wudu kopiah itu sing diusap. Nggak boleh. Ya. Maka famasaha binasiyatihi wa ala imamati wa ala imamah, ini jadi satu kesatuan. Nggak bisa binasiyatihi kemudian kedua imamatihi, enggak. Ini satu kesatuan. Jadi diperbolehkan mengusap sebagian, harus mengusap imamah atau mungkin songkok, boleh juga songkok atau apa misalnya, tapi dengan syarat harus ada bagian kepala yang diusap. Ya, harus ada bagian kepala yang diusap. Ya, kalau yang diusap cuma imamah maka nggak sah. Ya. Dan ini mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah. Imam Ahmad mengatakan boleh, cuma songkoknya saja. Masih agak gede rambutnya. Ya. Tapi dengan syarat. Ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia memakainya sudah dalam kondisi suci, seperti khuf. Ya, seperti khuf. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya boleh dia mengusap cuma songkoknya saja, tapi untuk wudu yang sifatnya bukan untuk mensucikan hadas. Jadi kalau untuk tajdidul wudu, kan ada istilahnya tajdidul, memperbarui wudu meskipun nggak ada ya, maka boleh. Tapi kalau untuk mensucikan dari hadas, ya, dalam artian dengan syarat dia sudah memakainya dalam kondisi suci, jadi mirip khuf. Maka ketika dia mau mengusap kepala, ini dilihat masang imamahnya tadi pas kapan. Kalau masang imamah sebelum dia suci dari hadas, maka nanti ketika mengusap harus wajib dilepas. Tapi kalau dia memakainya sudah suci dari hadas,
maka dia ketika bersuci tadi, wudhu tadi, saya salah tadi mengucapkan hanya untuk tajdid dulu, enggak. Ini bisa juga untuk mensucikan hadas dengan syarat memakainya suci. Ya. Maksudnya gini, misalkan orang wudhu ya, wudhu untuk suci dari hadas, kemudian pakai imamah, kemudian habis itu hadas, kemudian habis itu wudhu lagi. Nah, maka di sini dia boleh untuk mengusap imamahnya saja. Dia boleh. Jadi syaratnya adalah memasang imamah setelah dalam kondisi suci. Maka setelah itu mau dia hadas atau enggak hadas, dia mengusap imamahnya saja boleh. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Menyelisihi 3 mazhab yang lainnya. Baik. Kemudian di sini juga ada faedah bahwasanya wal khufaini, ya ini bagian kedua. Wa famasaha alal khufaini itu. Nah, maka di sini faedahnya adalah disunahkan atau bukan disunahkan ya, diperbolehkan mengusap di atas khuf. Diperbolehkan mengusap di atas khuf. Baik, kemudian hadis ke-44. Dari Abdullah radhiyallahu anhu fi sifati dalam sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dia berkata, "Ibda'u mulailah. Perintah ya, ibda'u. Mulailah. Bima bada'a dengan apa yang memulai Allah Ta'ala bihi dengannya. Akhrajahu Nasa'i wa hakadha demikian. Bilaf bil amri dengan lafaz amr wa huwa dan dia inda muslim bilaf bil khabar dengan lafaz khabar. Bilaf bil al khabar dengan lafaz khabar. Ya, maksudnya bukan dengan lafaz perintah ibda'u, bukan. Tapi Nabi menyampaikan bahwasanya bada'a begitu. Jadi bukan perintah. Jadi Nabi tidak melafazkan perintah. Ya, sebagai bentuk kabar, bukan perintah. Baik. Hadis ke-44. Qala an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, fi sifati haji Nabi, dalam sifat haji Nabi. Jadi hadis ini ceritanya tentang hajinya Nabi. Haji wada. Qala di salah satu hadisnya panjang sekali. Cuma di salah satu bagiannya disebutkan bahwasanya Nabi menyampaikan ibda'u, mulailah bima bada'allahu bihi, dengan apa yang Allah memulai dengannya. Nah, ini kisahnya ya, akhrajahu Nasa'i, hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, wa hakadha bilafzil amr, demikian dengan lafaz perintah di dalam riwayat Nasa'i. Wa huwa inda Muslim, dalam riwayat Sahih Muslim bilafzil khabar, disebutkan dengan menyebutkan bentuk khabar, bukan dengan perintah. Dalam artian ini yang cerita sahabatnya, bukan Nabi menjelaskan perintah. Jadi menyebutkan bahwasanya Nabi memulai dari apa yang dimulai oleh Allah dalam Al-Quran. Kisahnya adalah dalam perjalanan haji, kemudian Nabi setelah tawaf maka beliau sa'i antara Safa dan Marwah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Maka di sini mulai dari mana? Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya. Maka ketika mau sa'i, orang-orang kan masih bingung. Ini mulainya kita start dari mana? Safa dan Marwah. Maka Nabi menyampaikan ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah seperti Allah memulai dalam Al-Quran. Di Al-Quran ayatnya gimana? Inna Safa wal Marwah. Berarti mana dulu? Safa. Maka mulai dari Safa. Ya. Akhrajahu, hadisnya riwayat Nasa'i. Hadis ini menjadi salah satu dalil. Kita sebutkan menjadi apa? Salah satu dalil. Dalilnya apa? Dalil tentang kewajiban tartib dalam wudhu. Ya. Kewajiban tartib dalam wudhu. Dari mana sisi pendalilannya? Nabi menyampaikan ibda'u fil amr, perintah. Bima bada'allahu bihi, dengan apa yang Allah memulai dengannya. Maksudnya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita bingung bagaimana memulainya, maka sesuai dengan perintah Al-Quran. Dan ini konteksnya ceritanya asbabul wurudnya tentang masalah haji. Dan dikiaskan ke masalah wudhu. Makanya kalau misalkan ada orang yang menurut ini kan masalah haji, masalah sa'i secara khusus, masalah sa'i. Ya. Terus mengapa kok harus
dikiaskan ke arah wudhu. Baik, alasannya karena ini sama-sama ibadah dan keduanya sama-sama ada rentetan, bukan cuma bentuk satu, gitu. Kan wudhu kan ada rentetannya, ini dulu, ini. Nah ini mulainya dari mana? Sama seperti sa'i. Sa'i juga ada sofa, ada marwah. Mulai dari mana? Maka di sini elatnya karena duanya sama-sama ibadah dan memiliki beberapa bagian yang tentu saja harus diketahui mana dimulai dari mana. Ya, maka dikiaskan ke sana. Maka hadis ini menjadi dalil wajibnya berurutan pada saat wudhu. Maka bagaimana di dalam Al-Quran dalam ayat wudhu? Maka disebutkan secara urut. Waksilu wujuhakum, wajah dulu. Wa aidiakum, kemudian tangan. Dalam marafukum saubirusikum, kepala. Kemudian warjulakum minal ka'bain. Dan ini menjadi salah satu dalil wajibnya apa? Berurutan saat wudhu. Ya. Hanya saja ada dalil yang lain yang disebutkan kewajiban wudhu untuk tartib ya. Tartib menjadi kewajiban wudhu bukan hanya hadis ini, tapi juga mengambil dalilnya dari ayat. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya Allah menyebutkan al-mamsuh bainal maqsudat, menyebutkan masah mengusap di antara ghusl, di antara membasuh tiba-tiba nyempil mengusap, kemudian baru membasuh. Maka di sini dalam bahasa Arab kalau ada sesuatu yang tidak serumpun, tidak sama, kemudian disempilkan di situ, disempitkan nanggono, berarti ini memang yang disempitkan kudu nanggono, gitu loh. Ini kalau diolah-oleh gitu. Dan dikatakan bahwasanya yang beristidlal dengan ayat ini dengan cara seperti itu adalah Al-Imam Al-Syirazi, penulis kitab Al-Muhadzab, ya, Asy-Syafi'i. Wallahu ta'ala. Baik. Intinya hadis ini menjadi dalil apa? Wajibnya tartib. Dalam artian wajibnya tartib ini apa? Kalau orang nggak tartib dalam wudunya, kelewat, maka yang terlewat tadi dalam artian bagian-bagian yang dibasuh ada diusap setelah yang harusnya ada yang mendahulunya dianggap tidak sah. Misalkan habis wajah, kemudian tiba-tiba dia ke kaki, kemudian dia ke telinga, kemudian dia ke kepala. Maka di sini habis wajah harusnya apa? Tangan. Harusnya kan tangan, mari wajah kan tangan. Tapi kita moro sikil, moro kuping, moro ini, kemudian baru tangan. Ya, maka setelah wajah dianggap nggak sah. Terus bagaimana? Ya harus diulangi dari tangan. Ya, jadi ditata. Tapi yang wajah ke atas dianggap sah karena urut. Gitu. Ya itu kalau di tengah-tengah wudhu. Ini semari wudhu, gak urut nyungsang, nah, berarti dibaleni. Gitu. Allah anak. Terus. Wanhu dan dari radhiyallahu anhu qala berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tawaddaa berwudu adara memutarkan al-ma'a air ala mirfaqaihi atas dua sikunya. Akhrajahu mengeluarkannya dari Fikri Adar Fikri dari Fikri di isnadi dhaifin dengan sanad dhaif. Hadis yang ke-45 qala wa anhu dan dari anhu berarti sebelumnya. Siapa sebelumnya? Riwayatnya Jabir. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan karena Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa apabila berwudu adara memutarkan alma'a air ala mirfaqaihi di atas dua sikunya. Maksudnya apa? Jadi menggulirkan air secara memutar. Dalam artian apa? Supaya sikunya juga kena air. Itu. Akhrajahu Daraqutni. Hadis riwayat Imam Daraqutni bi isnadin dhaif dengan sanad yang dhaif. Ya. Karena di sini ada disebut sanadnya dhaif karena di situ ada seorang rawi namanya Al-Qasim bin Muhammad. Dan dia adalah orang yang perawi yang matruk yang ditinggalkan hadisnya. Lukurnya. Ya. Dan Imam Ahmad mendhaifkan perawi ini juga Ibnu Ma'in. Alhamdulillah hadisnya hadis dhaif. Hadisnya hadis dhaif. Ya. Namun bisa menjadi istiqnas fil hujjah. Maksudnya apa istiqnas fil hujjah? Jadi istiqnas dalam dalil itu apa? Kita punya dalil dalam berdalil untuk menentukan satu hukum. Ada dalil-dalil pokok. Ada dalil-dalil pokok. Ada dalil-dalil yang sifatnya sebagai bumbu saja, penyedap. Ya.
dalil-dalil pokok ini ya, dalil-dalil pokok ini maka dipersyaratkan dia kalau nggak Al-Quran ataupun hadis yang sahih atau hadis yang dhaif tapi tidak terlalu parah kedhaifannya untuk hal yang sifatnya sunnah. Kalau yang wajib harus sahih, harus sahih. Ya. Atau dengan ijma atau dengan qiyas yang benar. Itu untuk dalil-dalil pokok. Tapi ada yang namanya istiqnas fil hujjah. Gitu. Istiqnas itu apa? Berarti dia dalil yang sifatnya sebagai bumbu. Tambahan kayak ngake-ngake dalil gitu loh. Cek kan dalilnya kayak. Nah, kalau bumbu-bumbu yang lain maka ini sah-sah saja kalau menyebutkan hadis dhaif. Ya. Yang meskipun dhaifnya dhaif yang syadid gitu ya, dhaif banget gitu ya. Maka hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Dan bahkan perawinya matruk. Perawinya matruk itu berarti bahkan kalau untuk sifatnya sunnah saja dia nggak bisa dijadikan dalil. Karena salah satu syaratnya hadis itu bisa dijadikan dalil untuk hal yang sunnah meskipun dia dhaif adalah dhaifnya tidak terlalu parah. Karena perawinya sudah matruk ya, itu indikasi bahwasanya ini dhaifnya dhaif parah. Bukan dhaif yang biasa saja. Maka kalau ini menjadi dalil pokok, dia akan terbantah. Ya, dia akan terbantah. Tapi ini menjadi dalil istiqnas. Tadi, dalil istiqnas bosoni. Pendukung bumbu. Kayak ramen-ramen ini aja, timbure gitu loh. Timbure dalil. Ya. Maka hadis ini menunjukkan apa? Karena Nabi SAW tidak tahu ada rumah alam menunjukkan apa? Bahwasanya dalam berwudu siku juga termasuk bagian dari tangan. Ya. Maka ini menguatkan tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala wamsiru wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kalian ila hingga mirfaq, hingga siku. Dan para fuqaha mentafsirkan maksudnya hingga di sini adalah ma'a, bersama. Jadi siku juga harus masuk. Ya. Karena ila itu hukum asalnya memang ila itu hukum asalnya kata yang setelah ila itu tidak masuk kepada kata yang setelah ila. Yang setelah ila tidak masuk kepada kata yang sebelum ila. Ya. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Tsumma atimu siyama ila lail. Kemudian sempurnakanlah puasa ila alail, malam. Maka para ulama menyampaikan ila lail, kalau sudah malam maka tidak masuk puasa. Puasanya sampai nahar, sampai siang. Maka lail ini nggak masuk waktu puasa gitu loh. Maka hukumnya seperti itu. Tapi kadang ila itu juga maknanya ma'a. Ya, ma'a. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala wazidna quwwatan ila quwwatikum, atau ya kama di Al-Qur'an seperti itu ya, kurang lebihnya. Dan kami tambahkan sebuah kekuatan di atas kekuatan kalian yang sudah kalian punya. Maksudnya apa? Kami tambahkan kekuatan bersama dengan kekuatan yang kalian miliki. Itu. Mana kulihal, hadis ini menjadi penguat dari tafsiran para fuqaha bahwasanya ila di situ maknanya ma'a. Berarti harus dibasuh tangan plus siku. Itu dia. Kemudian berikutnya. Lampu ngarman. Bukan nih. Terus kan. Iya. Iya, ulang. La wudu'a, tidak ada wudu liman bagi orang yang lam yadhkur
menyebut nama Allah alaihi atasnya. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah bi isnadin dhaifin dengan sanad dhaif. Wa Tirmidzi dan dari Tirmidzi an Sa'id bin Zaid dari Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id dan Abi Sa'id nahwuhu misalnya wa qala dan berkata Ahmad la yasbutu tidak tetap bihi dalamnya syai'un satupun. Baik. Berikutnya hadis ke-46 qala wa Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah SAW la wudu'a tidak ada wudu. Liman bagi orang yang lam tidak yadhkur menyebut ismallah nama Allah alaihi atas wudunya. Hi kembali kepada wudu. Akhrajahu Ahmad hadis riwayat Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah bi isnadin dhaifin dengan sanad yang dhaif. Wali Tirmidzi dan dalam hadis riwayat Tirmidzi an Sa'id ibni Zaid wa Abi Sa'idin nahu ya. Dan dalam riwayat Tirmidzi ada riwayat lain dari Sa'id bin Zaid dan juga Abi Sa'id. Wa qala Ahmad berkata Imam Ahmad la yathbut fihi syai'un. La yathbut maknanya tidak sahih ya, tidak sahih artinya fihi di dalam masalah ini syai'un sedikit pun dari hadis yang ada. Dalam artian tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Iya, ini pensi sendiri. Iya. Aku ngikate tuku telu, riya tak tukono pisan, cuma error nganuku. Dadi iki tuku sing terang. Oh, asine ora regane sing 10.000. Cuma iki regane piro iki. Iya, ya, insyaallah kok mungkin ada tambahan ngaji ya. Iki Al-Matan Asy-Syarif atau disebut juga Fathul Latif. Tulisannya siapa? Tulisannya Syekhina Muhammad Khalil Ibn Abdul Latif Al-Bankalani, Syekhona Khalil. Nah, ini isinya apa? Isinya kurang lebih sama seperti Safinatun Najah. Nah, Safinatun Najah. Kurang lebih. Jadi isinya tentang bab rukun Islam saja. Tapi haji kayak gak ono, Cuma dan ini lebih lengkap. Ya. Insyaallah kok mungkin minta pelajari sih, kok mungkin minggu ngarep maneh mungkin kita mulai belajar iki terus ndelek waktu sing pas ya. Kapan kira-kira? Oh, haji nih. Ah ya berarti dia rukun Islam, tepat ya, rukun Islam. Iya. Kata aku nonton telu, kan tak kayak pisan terus error sing regane 10.000 iku. Dibatalno mbek tukune. Akhirnya ndelek liyane regane ya gak iki 15.000-an. Iya, wis kadung duweke balik nang nggone, gak balik nang ATM kan iku. Balik nang nggone. Apa ngene iku saldone Tokped dia. Akhirnya gak iso diduwekno, gak iso. Yes. Akhirnya ya timbang gak kena gaya apa-apa wis tak tukono kitab liyane kami malah loro iki. Balik ya ke sini. Nabi SAW menyampaikan la wudu aliman lam yadzkur ismallah alaihi. Di sini ada satu masalah, yaitu masalah membaca basmalah saat berwudu. Apa hukumnya? Sebelumnya di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh beberapa periwayat. Ada Imam Ahmad, ada Abu Dawud, ada Ibnu Majah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hanya saja sebagian ulama hadis yang lain mengatakan hadisnya bisa diangkat derajatnya, tidak sampai dhaif, ya, bisa ke arah hasan atau mungkin sahih li ghairihi. Ya. Di antaranya disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya hadisnya ini banyak sekali riwayatnya. Dan hadis-hadis yang dhaif itu kalau dikumpulkan mereka menjadi sebuah kekuatan, saling menguatkan. Ya, jadi dhaifannya terangkat karena banyaknya riwayat. Gitu ya. Banyaknya riwayat. Karena kulihat kalau Imam Ahmad menghukumi hadisnya dhaif, hadisnya dhaif. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih.
hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya tidak ada wudhu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Lam yadkur ismallah. Ada khilaf di antara para ulama. Apa hukumnya mengucap basmalah? Sebagian ulama berpendapat, di antaranya pendapatnya Imam Ahmad, hukum membaca basmalah saat awal wudhu adalah wajib. Adalah wajib. Ya. Ya, adalah wajib. Ya, sebagian ulama menyebutkan hal tersebut. Ya. Tapi jumhur ulama, termasuk Syafi'i ya, berpendapat hukumnya membaca basmalah di awal wudhu adalah sunnah. Ya, sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah satu hadis, ada riwayat lain, satu hadis yang dari sahabat Abu Hurairah disebutkan man dzakarallaha fi awwal wudu'ihi tahura jasaduhu wa idza lam yadhkur ismallah lam yadhhur minhu illa mawadhi'al wudu'. Dan siapa yang menyebutkan nama Allah di awal wudunya maka tubuhnya menjadi suci. Dan siapa yang tidak menyebutkan nama Allah di awal wudunya maka tidaklah suci kecuali anggota wudu. Maka di situ berarti apa maknanya? Kalau orang itu tidak membasuh, tidak memulai dengan basmalah, maka tetap suci anggota wudunya. Itu hadisnya Abu Hurairah. Maka hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan basmalah tidak wajib. Nah terus bagaimana menjawab la wudu'a? Itu kan la-nya la nafi. La-nya kan la nafi. Tidak ada wudu. Maka kita katakan la nafi itu kalau dalam uruf syariat itu maknanya macam-macam. Bisa la-nya itu la yasih, tidak sah. Tapi bisa juga maknanya tidak sempurna. Dalam artian kalau tidak sempurna, dia tetap sah tapi tidak sempurna. Gitu. Jadi bisa saja ini dibawa ke makna apa? La wudu'a kamilan ya. Tidak ada wudhu yang secara sempurna tanpa diawali dengan mengucap basmalah. Faedahnya yang lain dari hadis ini juga bahwasanya disunahkan ketika di awal wudhu membaca basmalah. Wallahu a'lam. Terus tindak nomor sana itu ya. Ya. Memisah bainal madmadati antara berkumur wal istinsyaqi dan istinsyaq. Akhrajahu Abu Dawud, mengatakan Abu Dawud bi isnadi dhaifin. Baik. Maka hadis ini hadis ke-47 qala an Thaha bin Musarrif an abihi an jaddihi dari kakeknya radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah SAW yafsilu, memisah bainal madmadati antara berkumur wal istinsyaki dan istinsyak. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW mengambil air kumur, ngambil air lagi istinsyak. Itu maksudnya yafsil, memisah. Jadi nggak sekali ciduk terus kumur kemudian beristinsyak. Ya. Akhrajahu Abu Dawud bisnadin dhaif. Hadis dilakukan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Hadis ini membahas satu masalah yaitu tata cara kumur dan istinsyak untuk dalam pengambilan air. Ya. Dalam mazhab Syafi'i yang paling utama adalah al-wasl. Al-wasl itu apa? Satu ambilan air digunakan untuk kumur dan istinsyak sekaligus. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya mazhab Syafi'i hadis nomor 49. Ini coba silakan lihat hadis nomor 40 kok 49 sih? Hadis nomor 39. Ini hadis nomor 39. Kok kok tak terus hadis nomor 49 ya? Oh, Salah. Hadis yang cukup panjang itu hadis nomor berapa gitu ya? Oh, nah gini ya. Hadis disebutkan Fatamat madu wastan syako. Ya, iya, tapi ada enggak disebutkan di sini. Enggak disebutkan, iya.
Kok bisa tak tulis ya orang gini ya? Tak kayak catatan ya, rada aneh iki berarti. Ya, hadis ke piro 30. Ya. Tamat mampu wastan syako, wastan taro. Kemudian summa. Summa itu kan menunjukkan tartib. Wa itu menunjukkan gandeng. Jadi wa itu satu kali. Ya. Ya, satu kali itu. Salah satu dalilnya. Kemudian dalam riwayat itu juga tamat mampu wastan syako biqor fatin wahidah dengan satu ambilan air. Maka dalam mazhab Syafi'i yang paling utama adalah dengan sekali mengambil air untuk berkumur dan istinsyak. Ya. Kemudian setelah itu urutannya pakai hadis ini. Ya. Urutan yang kedua dalam afdholiyah adalah kayak kaifiyatul fasl, memisah antara mengambil air untuk berkumur dan mengambil air untuk istinsyak. Ya, itu mazhab Syafi'i. Jadi yang paling utama tetap menggabungkan. Tapi kalau misalkan melakukan yang seperti di hadis ini juga boleh, tapi itu martabahnya lebih rendah. Itu. Baik. Hanya saja mazhab Maliki dan juga Hanafi memilih hadis ini yang lebih utama. Jadi kalau berwudu lebih utama dipisah, ambil airnya ya, antara mamul dan istinsyak. Terus hadis ke-48. Hadis ke-48. Wanaliyan dan dari Ali radhiyallahu anhu di sifatul wudu'i dalam sifat wudu. Cuma kemudian tamat mada sallallahu alaihi wasallam dia. Oh iya bener sih Afan. Ya bener. Dalile mazhab Syafi'i hadis 49. Iya kurang disebut no. Kurang disebut. Iya ada 49 ya. Engko tadi siji wacan 48 49 dibaca langsung. Cuma kemudian tamat mada berkumur sallallahu alaihi wasallam wastan cara dan beristighfar salatan 3 kali. Yumat midu berkumur, wayang suruh dan beristighfar minal kafi dari telapak tangan. Alladhi yang ya'khudhu mengambil minhu darinya al-ma'a air. Akhrajahu Abu Dawud, mengulasnya Abu Dawud, wan Nasa'i dan Nasa'i. Hadis 49 dibaca sekalian. Satu pembahasan. Wa Abdillah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i dalam sifat wudu, kemudian adakah masukkan sallallahu alaihi wasallam yadahu tangan beliau. Tamat mada maka berkumur wastan syaqal dan beristinsak min kafin dari tangan wahidin yang satu Wahidatin. Iya wahidatin harusnya. Karena kaf itu anggota tubuh gandeng. Anggota tubuh gandeng mana? Wahidatin yang satu yaf'alu melakukan zalika dengan itu salatan 3 kali mutafaqun alaih. Baik. Hadis yang berikutnya 48 wa Ali dari sahabat Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu dalam tata cara wudu. Tsumma tamadmada kemudian berkumur Nabi sallallahu alaihi wasallam wastanthar kemudian istinthar mengeluarkan air salatan 3 kali. Yumadmidu wa yansuru beliau bermadmadah, beliau berkumur dan mengeluarkan air dari hidung minal kafil ladzi dari cakupan tangan alladzi ya'khudhu yang beliau mengambil dari darinya tadi al-ma'a air. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Ya, maksudnya apa? Maksudnya Nabi mengambilnya dari satu tangan untuk madmadah dan istinthar. Wa Abdillah hadis 49 wa Abdillah bin Zaid fi sifatil wudu dari Abdul bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu summa adkhala kemudian memasukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu tangannya famadmadah kemudian Nabi berkumur wastansyaqa dan beristinsyak min kafin wahidatin dari tangan yang satu. Maknanya apa? Berarti ngambil air, kemudian langsung berkumur dan istinsyak. Yaf'alu dzalika salatan. Beliau mengulanginya 3 kali. Berarti 1, 2, 3 selesai. Sudah selesai madmadah dan istinsyak. Ya, hadisnya riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim berarti. Maka hadis ini menjadi dalilnya mazhab Syafi'i yang lebih menguatkan tata cara ini, yang disebut dengan tata cara wasal, menyambung. Kalau yang hadisnya yang tadi sebelumnya itu tata caranya disebut fasal, memisah. Jadi ini lebih utama. Mengapa mazhab Syafi'i lebih mengutamakan tata cara wasal atau menyambung? Karena hadisnya lebih sahih. Meskipun dua-duanya boleh dilakukan. Ya, dua-duanya boleh dilakukan. Ya. Baik, kemudian hadis yang ke-50. Nabi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan seorang laki-laki Nabi melihat seorang laki-laki wafi dan di kakinya dan di
kakinya mislu dzufri, seperti ada kuku. Seperti kuku. Seperti kuku. Lam yusibahu, maka tidak. Lam tidak yusibahu, mengenainya. Al-ma'u air faqala, maka berkata, irji, kembalilah, fasin, maka berbaguslah wudu'aka, wudu'mu, akhrajahu Abu Dawud, mengeluarkan Abu Dawud, dan Nasai. Baik. Hadis ke-50, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan ro'an Nabi, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan, seorang laki-laki, wa fi qadamihi, dan di kakinya mithlu dhufri, seperti kuku, maksudnya seperti kuku, seukuran kuku. Jadi bagian dari kakinya yang sebesar apa? Sebesar kuku. Kemili. Lam yusibahu, tidak mengenainya, kembali ke mithlu dhufr. Tidak mengenainya al-ma'u air. Berarti itu masih kering. Jadi sebesar kuku masih kering. Di kodam itu berarti kaki yang harus dibasuh, wajib. Faqala, maka Nabi mengatakan, irji, kembali, fa'ahsin, maksudnya kembali ulangi, fa'ahsin wudu'aka, dan perbaikilah wudu'mu. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Dawud dan Nasai. Dan hadis ini memberikan faedah. Faedahnya apa? Faedahnya adalah wajib mengenakan atau wajib air wudhu mengenai seluruh anggota yang wajib dibasuh atau diusap ketika wudhu, baik kulit ataupun bulu. Ya. Dan itu adalah hukumnya fardu dan syarat sah. Kalau enggak, berarti enggak sah wudhunya. Enggak sah wudhunya. Maka kalau misalkan ada bagian yang, dan itu tadi catatannya, bagian wajib. Kalau bagian sunnah nggak kena, nggak masalah. Misalkan telinganya ada yang nggak kena air, apakah wudhunya sah? Tetap sah, karena telinga hukumnya sunnah. Tapi kalau misalkan di bagian wajah, keningnya nggak kena air, nggak sah wudhunya. Wajah wajah ini bagian wajib. Maka kalau bagian wajib, termasuk syarat sah wudhu adalah apa? Adalah air itu harus mengenai seluruh bagiannya. Bagian luarnya dalam artiannya, bagian luarnya, baik bulu ataupun kulit. Baik bulu ataupun kulit. Kalau ada air yang tidak mengenai kulitnya atau tidak mengenai bulunya, maka tidak sah wudhunya. Ya, tidak sah wudhunya. Makanya kita kadang sampaikan kalau misalkan anak itu pakai kutek, nah ini biasanya betul. Nggak kutek, tapi sing kutek kan ada kutek yang kayak dari henna, sing cuma bekas tok gitu ya. Nah itu nggak apa-apa karena air masih kena. Tapi kalau misalkan kuteknya kandel, jadi kayak cat sing ditumpuk, ini arek zamanku biyen nggih tipek. Itu kata putih gitu, kemudian di kayak spidol ireng. Jadi cek kata ireng gitu. Tipek itu kan demblok ya. Itu kalau air kena itu, otomatis nggak kena kukunya, kena tipeknya, karena demblok. Makanya nggak sah wudhunya. Tapi kalau misalkan kutek yang cuma bekas tok gitu, makanya nggak apa-apa. Baiklah, di sisi pendalilnya apa? Nabi suruh mengulangi orang tadi untuk wudhu, karena ada yang tidak kena air. Baik. Hadis berikutnya 51. Dan lagi fisai dengan satu sak ila khamsati sampai 5 amdad, sampai 5 mud. Sampai 5 mud. Kita pakai lagi. Baik, hadis 51. Wa anhu, dan dari siapa berarti? Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kalau beliau mengatakan karena Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW ya tawaddau, beliau berwudu bil mud, dengan air 1 mud. Ngerti ukuran mud ya? Kira-kira segitulah ya. Itu wudunya segitu Nabi. Wa yatasilu, dan beliau mandi bisok, dengan sok. Ya ukuran tahu ya, sudah tahu. Kurang lebih segitu. Ila khamsati amdatin, hingga 5 mud. Karena 1 sok itu 4 mud. Kalau 5 mud ya 1 sok plus 1 mud. Sampai 5 mud, muttafaqun alaih. Maka di sini pelajarannya, hadis ini membahas satu masalah. Ya apa? Disunnahkan untuk hemat air ketika berwudu ataupun ketika mandi. Ya. Dan sebaliknya, kalau berlebihan dalam menggunakan maka hukumnya makruh. Ya. Tapi hemat atau berlebihan ini tergantung kembali kepada manusianya. Semakin besar tubuh seseorang maka butuh air semakin banyak. Nah, maka tergantung apa? Ukuran tubuh manusianya. Ya, sesuai kebutuhan. Hadis terakhir. Hadis bab wudu. 52. Wan Umar, dan dari Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man minkum
tidaklah dari kalian min ahadin dari salah satu kalian yatawaddau berwudu wa yusbihun itu kemarin kan? Dan melebihkan al-wudu'a wudu umat kemudian yaqulu dia berkata asyhadu an la ilaha illallah tidak ada sembahan kecuali Allah wahdahu semata la syarika tidak ada sekutu lahu baginya wa asyhadu dan aku bersaksi anna bahwasanya Muhammad abduhu hambanya wa rasuluhu dan rasulnya illa kecuali futihat dibukakan lahu baginya abwabu pintu-pintu al-jannati surga samaniyatu yang 8 ya dahulu masuk min ayyiha dari setiapnya yang dia kehendaki akhrajahu melakukannya muslim wa tirmidzi dan tirmidzi wa zada dan menambah Allahumma ya Allah ij'alni jadikanlah aku minat tawabin orang-orang yang bertobat waj'alni dan jadikan aku minal mutatahhirin dari orang-orang yang bersuci. Hadis terakhir dalam wudu tentu saja apa yang disunahkan setelah wudu yaitu doa. Maka hadis ini membahas tentang doa wudu. Dia mengatakan qala wa an Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, ma minkum tidak ada dari kalian min ahadin dari seorang pun yatawaddo dia berwudu fayusbihul wudu kemudian dia melebihkan wudunya. Maksudnya apa? Maksudnya kemarin isbahul wudu itu melebihkan dalam basuhan atau usapan bagiannya. Kemudian setelah wudu sumayakul kemudian membaca doa. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Riwayatnya Muslim dan Tirmidzi, riwayatnya Muslim sampai wa rasuluh. Nah, illa kecuali futihat lahu abwabul jannah, dibukakan untuknya pintu-pintu surga. As-samani yang 8, ya dakhulu, dia bisa masuk min ayyiha dari manapun syaa yang dia inginkan. Akhrajahu Muslim, riwayat Muslim. Maka dalam riwayat Muslim, lafadznya doa wudu itu sampai abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat lain ada tambahan lafadz. Riwayatnya siapa? Wa Tirmidzi. Riwayatnya Tirmidzi zada tambahan. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi ini menggabungkan dua riwayat. Maka ditambah istilah abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dalam riwayat yang lain ada tambahan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu tambahan. Ada dalam riwayat yang lainnya. Sebagaimana disebutkan juga Imam Nawawi dalam Al-Adhkar. Ya, doanya mirip doa kafaratul majlis. Ya. Baik, maka di sini pelajarannya apa? Faedahnya disunahkan bagi orang yang selesai berwudu untuk membaca doa ini. Membaca doa setelah wudu. Ya, dan itu disunahkan. Hukumnya apa? Sunnah. Itu doa setelah wudu. Kemudian pelajaran yang lainnya, ya, adapun untuk doa setiap anggota badan, karena dalam sebagian kitab fikih madzhab disebutkan ketika orang itu membasuh wajahnya, maka dia membaca doa ini. Ya, contohnya misalkan membaca doa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ketika membasuh wajah, kemudian ketika mengusap kedua tangan, mburi atau ngaji kita kan? Iya, membasuh setiap itu ya. Kemudian ketika tangannya yang kanan membaca doa Allahumma a'ti kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Kemudian ketika tangan membaca doa Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Itu adalah pokoknya. Maka bagaimana untuk doa setiap anggota wudu yang dibasuh? Maka sebagian fuqaha memang menganjurkan sunnah. Tapi Imam An-Nawawi dan banyak dari para ulama mengatakan tidak disunahkan. Kenapa? Karena hadisnya dhaif, tapi dhaifnya dhaif parah. Makanya tidak diamalkan. Hadisnya dhaif, dhaifnya apa? Dhaif parah. Tapi yang mengamalkan mengatakan dhaifnya dhaif parah. Tapi ada beberapa riwayat sehingga dhaifnya enggak terlalu parah gitu. Tapi Imam Nawawi mengatakan enggak. Dalam kitabnya Al-Minhaj, Minhajut Thalibin, juga kitabnya Al-Adhkar juga mengatakan demikian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sepura rata suwin ya. Mesisan nanti tentang mari gitu ya. Kurang titik ya. Allah ta'ala.